Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Safitri, dan rekan saya, Mas Izur Fadli Noval. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi struktur protein. Untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Izur. Silakan kepada Mas Izur, waktu dan tempat dipersilakan. Yuk, masuk. Oke. Protein, menjelaskan protein itu apa? Dalam bahasa ini dinamakan proteus, yang berarti adalah sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, dan O, dan juga N. Ada pula yang mengandung unsur S dan P. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang saling berkaitan. Oke. Nah, kita lihat di bawah itu ada asam amino, ya, penggambaran asam amino bahwa dia ada NH untuk gugus aminanya, dan H di atas itu adalah atom, di bawah itu adalah rantai samping, dan sebelah kanan itu gugus karbosil. Setelah itu dinamakan apa ya? Lupa saya. Oke, Mbak, lanjut yang ke slide kedua. Ini dia fungsi-fungsi protein. Fungsi protein sebagai enzim dan alat pengangkut dan penyimpanan. Yang selanjutnya pengaturan pergerakan, penunjang mekanis, pertahanan tubuh, imunisasi, media perambatan impuls saraf, dan pengendalian pembukaan. Next, Mbak. Tingkat struktur protein, struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear, yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karbosil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Ini Mbak, next, Mbak. Kemudian struktur sekunder dari asam amino. Struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan atom. Ada dua bentuk, yaitu alpha helix yang terbentuk spiral seperti ini, yang gambar sebelah kiri. Ada juga yang berbentuk beta latte sheet atau bertumpuk. Kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan gugus NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah alpha helix dan beta peptid atau terlipat secara berulang. Oke, next, Mbak. Membentuk protein 3 dimensi mempunyai lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri dari pemutar balikan tak berurutan dari ikatan antara rantai sampai gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konfirmasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spesial antar struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik.
Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan di bagian dalam protein globuler yang tidak berikatan dengan air, sementara asam amino yang bersifat hidrofolik secara umum akan berada di sisi permukaan luar berikatan dengan air di sekelilingnya. Struktur kuaterner yaitu struktur yang dari beberapa gabungan struktur tersier. Dibagi menjadi dua, ada globular dan fibrosa. Dari globular tersebut membentuk pembulatan dan yang kompleks, bentuk membulat dan kompleks. Di dalam globular ada enzim, hormon insulin, hemoglobin, contohnya seperti enzim, hormon insulin, hemoglobin, imunoglobin, atau antibodi. Di dalam fibrosa, bentuk tipis, memanjang dan hidrofobik, struktur sekunder yang berulang-ulang, contoh kolagen dan lain sebagainya. Oke Mbak, lanjut. Sifat-sifat fisiokimia protein. Sifat fisiokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Bila dalam satu larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Oke, yang selanjutnya, metode penentuan struktur protein. Ada dua metode penentuan struktur protein. Yang pertama, kristalografi sinar X, dan yang kedua, spektroskopi NMR, atau singkatan dari nuclear magnetic resonance. Jadi, kedua metode ini saling berhubungan. Metode yang pertama, yaitu kristalografi sinar X, merupakan teknik yang dapat menyatakan posisi tiga dimensi suatu struktur protein. Untuk mengembangkan metode ini diperlukan suatu kristal protein. Untuk mencari kristal protein atau mendapatkan kristal protein ini diperoleh dengan menambahkan amonium sulfat atau garam lain dalam suatu larutan protein yang pekat untuk mengurangi kelarutannya. Misalnya ada protein mioglobin yang akan dikristalisasi dalam larutan amonium sulfat. Ini mioglobin dalam buffer encer, kemudian ditambahkan amonium sulfat, menghasilkan mioglobin dalam larutan amonium sulfat, kemudian dalam beberapa hari akan membentuk kristal mioglobin. Jadi prinsip dasar kristalografi sinar X ini, sinar X dipencar oleh elektron, kemudian amplitudo gelombang yang dipencar oleh atom berbanding lurus dengan jumlah elektron. Atom karbon akan memencar sinar X 6 kali lebih kuat dibandingkan atom hidrogen. Gelombang yang terpencar bergabung kembali, kemudian tiap-tiap atom dalam molekul berperan pada difraksi gelombang sinar X. Pada film atau detektor, gelombang yang dipencar akan saling memperkuat bila dalam fase yang sama dan akan saling menghilangkan bila tidak dalam fase yang sama. Cara gelombang yang telah terpencar bergabung kembali tergantung hanya pada susunan atomnya. Ada 3 komponen yang berperan dalam analisis kristalografi sinar X ini, yaitu diantaranya sinar X-nya sendiri, kemudian sinar X ini sebagai sumber sinar, kemudian kristal protein dan detektor.
Jadi berkas sinar dengan panjang gelombang tertentu, misalnya 1,54 ampere, diperoleh dengan mengakselerasi elektron terhadap tembaga. Seberkas sinar X ini diarahkan pada kristal protein. Sebagian sinar X akan langsung menembus kristal dan sisanya akan terpencar. Berkas sinar yang terpencar atau mengalami difraksi dapat dideteksi dengan film sinar X yang berwarna kehitaman warna film berbanding lurus dengan intensitas sinar X yang dipencar atau dengan detektor elektron suatu padatan. Kemudian tahap berikutnya yaitu menyusun kembali gambaran-gambaran protein berdasarkan intensitas tersebut yang dilihat pada mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Berkas sinar yang terpencar difokuskan oleh lensa-lensa sehingga langsung memberi gambaran, tapi lensa untuk memfokuskan sinar X-nya itu tidak ada. Gambaran dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan matematik yang disebut transfer Fourier. Tiap titik menggambarkan gelombang densitas elektron yang besarnya sesuai dengan akar pangkat 2 intensitas titiknya. Tiap gelombang juga mempunyai fase, yaitu puncak dan dasar gelombang. Fase tiap gelombang menentukan apakah gelombang yang berasal dari titik lain diperkuat atau dihapus. Fase ini dapat diketahui berdasarkan pola difraksi yang dihasilkan oleh standar penandaan logam berat seperti uranium atau air raksa pada tempat tertentu dalam protein. Gambaran 3 dimensinya tersebut dari densitas elektron diperlihatkan sebagai suatu bagian yang paralel atau bertumpukan. Tiap bagian merupakan lembaran-lembaran yang transparan dengan distribusi densitas elektron diperlihatkan oleh garis. Kemudian tahap berikutnya penafsiran pada peta densitas elektron. Faktor analisis resolusi sinar X yang ditentukan oleh jumlah intensitas yang tersebar yang digunakan pada sintesis Fourier. Kemudian hasil akhirnya ditentukan oleh derajat kesempurnaan kristalnya. Spektroskopi NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Jadi pada metode ini, sebelumnya kan ada metode kristalografi sinar X. Ini dilengkapi dengan spektroskopi NMR yang mampu mengungkapkan struktur atom suatu molekul dalam larutan. Inti atom tertentu, misalnya hidrogen, secara intrinsik bersifat magnetik. Perputaran proton yang bermuatan positif sama seperti partikel bermuatan lain yang berputar menghasilkan momen magnetik. Seperti pada gambar ini ya. Momen magnetik ini terdapat dalam salah satu dari 2 orientasi yang disebut dengan sinar alfa dan beta bila dipengaruhi oleh medan magnet dari luar. Perbedaan energi antara kedua orientasi tersebut sebanding dengan kekuatan medan magnetik yang diberikan. Jadi status alfa atau sinar alfanya ini mempunyai energi lebih rendah sehingga sedikit lebih padat. Biasanya dengan faktor 1,000 sekian, sebab sesuai dengan medan magnetnya. Transisi dari tingkat terisolasi rendah, sinar alfa ke tingkat beta terjadi bila inti menyerap radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang tepat. Frekuensi resonansi V0 suatu inti dirumuskan seperti ini. Jadi gamma dikali H0 dibagi 2 kali pi, di mana H0-nya itu merupakan kekuatan medan magnet yang tepat dan gamma merupakan tetapan atau rasio magnetokirik untuk inti tertentu. Misalnya frekuensi resonansi hidrogen dalam suatu medan magnetik sebesar 100 kGauss atau 10 Tesla adalah 426 MHz yang terletak pada daerah spektrum frekuensi radio. Hubungan antara energi yang diserap dengan frekuensi akan memperlihatkan puncak pada
426 MHz. Kelebihan dan kekurangan dari metode kristalografi protein. Jadi teknik ini bisa diterapkan untuk berbagai macam sampel, misalnya protein, enzim, asam nukleat, dan virus. Teknik ini tidak tergantung pada ukuran molekul proteinnya. Tapi tidak semua protein bisa dikristalkan, terutama protein membran intrinsik yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan larutan deterjen. Kebanyakan kristal protein tidak terdifraksi membentuk resolusi atom yang sesungguhnya. Jadi untuk itu urutan protein harus diketahui terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Silakan kepada teman-teman yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaannya pada kolom diskusi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.